Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita sambung pembelajaran bahasa Indonesia yang minggu lalu di subtema 2. Di subtema 1, subtema 2, anak ibu sudah belajar tentang menggunakan kata tanya apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, mengapa, berapa. Nah, di minggu ini yang subtema 3 kita akan belajar membuat pertanyaan menggunakan tabel. Di subtema 1 masih belajar cara membuat pertanyaannya. Di subtema 2 cara membuat pertanyaannya menggunakan mind map atau peta pikiran. Tergantung itu imajinasi dan kreativitas, hanya saja pertanyaannya harus benar. Yang subtema 3 yang pertanyaan-pertanyaan minggu lalu akan kita buat menjadi sebuah atau dalam bentuk tabel. Nah, di sini di pertanyaan ini sebenarnya ini pertanyaan dari 2 minggu yang lalu, dari pertanyaan pada cerita pencemaran udara. Nah, di sini ibu bikin dulu judulnya sebentar untuk membedakan kamu. Ini kan tentang pencemaran udara. Oke, nah pertanyaan yang minggu lalu itu kan kita sebenarnya ketemu 7, cuman ibu sesuaikan kita buat 6 saja, yaitu ada siapa, di mana, mengapa, apa, bagaimana, dan apa juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang anak ibu buat, kamu bikin atau kamu ubah dalam bentuk tabel. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama kata tanya, yang kedua pertanyaan, yang ketiga jawabannya. Ini yang membedakan antara mind map dengan tabel. Nah, kalau di mind map itu kan bisa jadi pakai model lingkaran, dikasih panah-panah, nanti ibu tambahkan lagi contoh-contoh bagaimana cara membuatnya, ibu selipkan di video. Kalau yang tabel, kita buat dia, kita pisah antara kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya. Nah, bandingkannya yang ini yang minggu lalu, 2 minggu lalu, yang ini kita pindahkan sama isinya, kita pindahkan dalam bentuk tabel. Sebenarnya sederhana, hanya merubah bentuk pertanyaannya saja, yang mulanya hanya dalam papan tulis, yang kedua hanya dalam bentuk mind map, yang ketiga dalam bentuk tabel. Yang pertama, soal pertama itu kan siapa yang pergi ke sekolah. Jadi anak ibu pindahkan kemari. Kata tanyanya apa? Berarti yang ada di depan di sini. Berarti masukkan kata tanyanya siapa. Pertanyaannya apa? Siapa yang pergi ke sekolah? Jawaban kalau anak ibu cerita atau baca cerita pencemaran udara, anak ibu bisa menjawabnya, yaitu Dedi dan teman-temannya. Itu dari jawaban ceritanya. Yang kedua, di mana banyak kendaraan bermotor lalu lalang? Kita pindahkan pertanyaan ini ke kolom pertanyaan. Berarti kata tanyanya yang mana? Tentu ini, di mana. Masukkan dia kata tanyanya, di mana. Pertanyaannya, di mana banyak kendaraan bermotor berlalu lalang? Jawabannya adalah di jalan raya, ada di buku. Yang ketiga, mengapa Dedi dan teman-temannya batuk? Ada di sini. Mengapa Dedi dan teman-temannya batuk? Kata tanyanya yaitu mengapa. Kita masukkan di kolom kata tanya. Mengapa? Jawabannya apa? Karena asap kendaraan bermotor. Ingat, ketika kamu bertanya menggunakan kata tanya apa, jawabannya hanya satu diawali, yaitu karena. Mengapa kamu sakit? Karena saya main hujan. Mengapa kamu terlambat? Karena saya terlambat bangun. Nah, itu dia. Setiap pertanyaan kata tanya mengapa selalu dijawab dengan karena. Ingat ya anak ibu ya. Berikutnya apa? Apa saja sumber pencemaran udara? Di sini ada. Apa saja sumber pencemaran udara? Di sini kata tanyanya apa? Jawabannya pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, debu, dan gas. Berarti sumber-sumber pencemaran tuh bisa dari pembakaran bahan bakar fosil, dari alat-alat transportasi seperti motor, mobil, kemudian dari debu dan juga gas-gas pabrik. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, bagaimana?
bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Berarti kita masukkan ke sini pertanyaannya, yaitu kata tanyanya bagaimana? Jawabannya mengurangi kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Yang terakhir, apa upaya kecil yang dapat dilakukan? Berarti kita pindahkan pertanyaannya. Apa upaya kecil yang dapat dilakukan? Kata tanyanya apa? Berarti jawabannya dengan menanam pohon di rumah. Jadi dengan menanam pohon, satu rumah itu sudah membantu mengurangi pencemaran udara. Nah, begini cara membuat pertanyaan menggunakan tabel. Ada kolom kata tanya, ada kolom pertanyaan, dan ada kolom jawaban. Jadi kalau tugasnya minggu ini disuruh membuat pertanyaan menggunakan tabel, buat seperti yang Ibu jelaskan. Nanti kalau kamu buat berbeda, takutnya disalahkan oleh gurunya. Ingat, cara membuat pertanyaan tabel seperti ini, cara membuat pertanyaan mind map nanti Ibu tambahkan di akhir video. Jadi tonton sampai selesai videonya agar kamu paham perbedaan membuat pertanyaan tabel dan membuat pertanyaan menggunakan mind map atau peta pikiran. Nah, mudah-mudahan anak Ibu paham yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.